Halo teman-teman, selamat datang di Cuanologis, tempatnya buat kamu agar tetap update seputar ekonomi, investasi, dan keuangan sambil ngobrol santai di kondisi ekonomi dan peluang cuan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kalista Cahyakinasi dan hari ini kita bakal ditemenin sama narasumber yang keren banget nih. Boleh dong Kak Panca kenalin diri dulu ke teman-temannya. Oke, halo semuanya. Aku Panca Wijaya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, dan aku adalah mahasiswa semester 8 saat ini. Oke, nah teman-teman, beberapa waktu lalu Bursa Efek Indonesia itu kembali diramaikan oleh 6 emiten baru yang melantai di bursa dan berbagai sektor. Nah, mulai dari kesehatan, makanan dan minuman, dan media hiburan hingga sektor lainnya. Fenomena ini cukup menarik ya Kak buat para investor. Nah, tapi sebelum membahas IPO tersebut, mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum tahu apa itu IPO. Jadi sebenarnya apa sih Kak IPO itu? Oke, menarik banget ya membahas tentang IPO. Jadi IPO ini sendiri adalah Initial Public Offering, di mana perusahaan itu menjual sebagian kepemilikannya melalui saham, yang mana udah melalui dari Bursa Efek Indonesia ya. Secara garis besar kita bisa memiliki kepemilikan dari suatu perusahaan melalui saham ini sendiri gitu. Jadi kayak perubahan dari perusahaan tertutup jadi terbuka gitu ya Kak. Betul. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa nih Kak yang baru mulai belajar investasi, menurut Kakak investasi apa sih Kak yang paling cocok? Oke, untuk mahasiswa ini sendiri aku bisa mengatakan bahwasanya kita harus ketahui dulu mengenai profil resikonya ya. Kalau mahasiswa aku bisa bilang salah satunya yang agresif tipikalnya. Kenapa? Karena ya memang masih banyak banget hal-hal yang pengen diketahui gitu kan, apalagi tentang investasi ini. Jadi mungkin investasi saham itu salah satu yang cukup menarik untuk mahasiswa dalam kategori ini. Tapi untuk mahasiswa yang memang tipikalnya nggak takut rugi dan sebagainya, itu reksadana itu cukup oke sih untuk investasi. Emang tergantung mahasiswanya ya Kak? Ya lebih tepatnya mengenai profil resikonya gitu. Ya, oke. Paham. Nah, sekarang kita boleh masuk nih ke IPO. Banyak orang bilang nih Kak, kalau IPO itu udah pasti cuan. Menurut Kakak itu bener nggak sih? Oke, sebenarnya gini, dalam dunia investasi kita nggak bisa mengatakan bahwasannya 100% itu bakal cuan gitu ya. Tapi yang pastinya itu bakal ada resiko-resiko yang ada, apalagi dalam investasi gitu, di dunia saham apalagi gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa dibilang IPO itu bakal cuan ya cuan, tapi ada hal-hal lain yang memang bisa ngebuat kita ya rugi juga gitu. Tapi balik lagi, dari sepengalaman aku 3-4 tahun ini di dunia pasar modal ya, aku bisa mengatakan bahwasanya 80% itu IPO itu cukup cuan sih untuk aku pribadi gitu. Ya memang ada beberapa hal yang memang kalau misalkan kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang IPO dan hari pertama tuh nggak langsung ke auto rejection atas ya, tapi ya pasti untung sih kalau dari IPO. Jadi memang IPO ini kemungkinan besar untung, tapi tetap ada juga resikonya. Iya, gitu. Nah, kalau melihat 6 perusahaan yang IPO bulan Juli kemarin nih Kak, menurut Kakak menarik nggak sih untuk diikutin? Oke, kalau misalkan kita melihat dari bulan Juli ini ya, IPO-nya tuh bisa dibilang aku cukup menarik ya. Cukup menariknya kenapa? Karena banyak banget variasi yang muncul nih, tiba-tiba nih, kayak ada dari entertain dan juga ada dari sektor kesehatan gitu. Mungkin ya kalaupun bisa dibilang nggak semenarik tahun lalu, yang mana IPO-nya itu cukup besar banget, ada CDI, ada sebagainya gitu kan. Tapi tahun ini cukup bisa dibilang euforianya kembali lagi gitu dari IPO, karena kita tahu sendiri dari awal tahun 2027 ini cukup sedikit yang IPO yang muncul gitu, dan memang ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang gitu. Kalau dari 6 IPO kemarin nih Kak, menurut Kakak itu yang paling menarik tuh yang mana sih? Oke, kalau aku pribadi sebenarnya dari awal udah sangat melirik. Ada 3 sih yang melirik. Pertama tuh ada Jelly, kedua ada PRDL, dan yang ketiga ada Rans gitu. Kenapa sih aku bisa tertarik sama 3 hal ini gitu? 3 emiten ini menurut aku menarik karena pertama kalau misalkan Jelly kita bisa lihat bahwasanya pas sedari awal tuh munculnya Jelly ini euforianya muncul banget gitu. Bahkan sampai 1 kali 24 jam tuh antrian SID-nya tuh udah lebih dari 300.000 gitu. Dan ini merupakan salah satu indikator bahwasannya ini akan cukup ramai untuk diperebutkan. Nah, kalau misalnya PRDL sendiri, kita bisa lihat sendiri bahwasannya PRDL mencetakkan rekornya menjadi IPO dengan SID terbanyak lebih dari 1.100.000
Dan ini indikasi yang cukup bagus banget sih, apalagi kita bisa lihat 5 hari ini ya, PRDL udah naik 250% gitu. Kalau Rans ini sendiri menarik karena kenapa ya? Pastinya karena ada orang di belakangnya gitu kan, kayak Raffi Ahmad yang siapa yang nggak tahu gitu kan. Dan itu mungkin salah satu katalis positif yang memang bisa kita ketahuin sih mengenai Rans. Jadi kalau emang Rans ini agak menarik ya karena di belakang Raffi Ahmad ya Kak. Betul. Betul. Nah tapi Rans ini menurut Kakak menarik nggak untuk jangka panjang gitu? Oke, berbicara mengenai Rans ini kan bisa dibilang di bidang entertain ya. Iya. Kalau misalkan aku pribadi, aku kurang yakin mengenai emiten di bidang entertain gitu. Sebenarnya kita bisa lihat ada beberapa emiten yang memang di bidang entertain ya, ada kayak NetTV, ada juga dari emiten film dan sebagainya gitu. Yang memang tipikalnya itu adalah high risk high return gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih percaya terhadap emiten-emiten yang bergerak memang di bidang kayak batu bara dan sebagainya, yang pertambangan lah ya, itu mungkin lebih menjadikan dalam kurun waktu yang lama gitu. Oke, jadi memang bidang entertainment tuh agak naik turun gitu. Betul, mungkin ya Kak, betul. bisa dibilang. Jadi popularitas aja itu menurut Kakak nggak cukup ya Kak untuk jadi alasan beli sahamnya? Iya, menurut aku sih nggak cukup sih ya, karena kalaupun memang brandingnya cukup baik, tetapi di dalam dunia investasi itu yang dilihat adalah seberapa bagus kinerja dari perusahaannya gitu kan. Kalau misalnya kita bisa lihat beberapa perusahaan yang memang IPO dan memang kinerjanya bagus kayak CDI ada sebagainya ya, sangat wajar kita bisa lihat kalau misalkan dia sampai ARA lebih dari 10 kali gitu ya. Karena itu tadi orang-orang tuh ngeliatnya bukan dari brandingnya tapi dari kinerja perusahaan. Memang yang harus diperhatikan tuh kinerja ya Kak, Betul. bukan cuma popularitas teman-teman. Nah jadi kalau untuk teman-teman yang baru mulai investasi saham nih Kak, menurut Kakak strategi apa yang bisa diterapin? Oke, untuk teman-teman yang baru belajar investasi ya, terutama di bidang saham, aku sangat menyarankan sebenarnya beberapa hal strategi yang udah aku terapin ya. Pertama, ketahui dulu emiten yang bakal kita coba investasikan. Karena kalau menurut aku pribadi, ketika kita tahu perusahaannya bagaimana, perspektifnya bagaimana dan sebagainya, itu bakal meyakinkan kita juga kalau misalkan kita nggak bakal salah pilih gitu. Karena gini, untuk orang yang baru invest, salah satu hal dan tantangan yang paling sering dialami adalah gampang panik gitu kan. Dan itulah kenapa ketika kita sudah mengenali bagaimana polanya dan sebagainya, itu kita bisa tahu ini bakal menguntungkan atau enggak. Kedua, kita harus bisa melihat dan juga menganalisis perusahaan yang akan kita investasikan tuh ya, baik secara fundamental lah gitu. Kita lihat bagaimana pendapatan dia dalam 1 tahun terakhir, Q1, Q2-nya bagaimana, terus juga labanya gimana, profit laba bersih dan profitnya gimana kan. Kita bisa tahu gitu, ternyata perusahaan ini sehat gitu. Terus yang kita lakukan adalah diversifikasi gitu. Jangan pernah menurut aku pribadi, jangan pernah all in semua dana kita dalam satu saham aja gitu. Karena kenapa? Gini, dalam investasi itu kita bisa lihat kalau misalkan emiten-emiten ini terkadang dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah juga gitu. Kalau misalnya kita masuk dalam satu saham, ternyata pemerintah menerapkan kebijakan baru gitu, otomatis kita bakal rugi banyak dampaknya dari emiten yang memang terkena dari kebijakan itu. Sedangkan kalau misalnya kita punya diversifikasi, misalkan ada di sektor pertambangan, ada di sektor industri dan sebagainya, kita bakal bisa menghindari resiko-resiko yang besar kayak gitu. Terus juga ada belajar, yang paling penting adalah belajar analisis fundamental dan teknikal. Karena kenapa? Belajar analisis fundamental dan teknikal itu salah satu cara kita untuk bisa tahu kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Fundamental ngejawab untuk kita bisa masuk dalam suatu saham, sedangkan teknikal itu ngejawab bagaimana kita keluar ataupun ngejual saham yang kita miliki gitu. Dan dua hal ini salah satu hal yang memang cukup penting untuk belajar dari investasi ini di tahap awal gitu. Jadi bisa dibilang kalau analisis fundamental sama teknikal itu tuh penting banget dan nggak bisa dipisah ya Kak. Betul, satu bisa paket dipisah. gitu. Betul. Jadi mungkin kalau aku recap tadi, strateginya pertama kita tuh pilih perusahaan yang benar-benar kita pahamin ya Kak. Betul. Kedua itu kita fokus pada fundamental perusahaan. Yang ketiga itu kita lakukan diversifikasi ya Kak. Jangan fokus ke satu emiten doang. Terus itu investasi secara bertahap dan tentukan tujuan investasinya juga ya Kak. Betul. Kira-kira nih Kak, kan itu untuk strateginya. Nah,
kira-kira apa juga sih Kak yang sebaiknya dihindari saat berinvestasi pada saham? Oke, yang pastinya yang menurut aku paling dasarnya adalah pertama, jangan pernah FOMO. FOMO itu artinya apa? Gini, kita investasi hanya ikut-ikutan. Oh, teman aku investasi di emiten A gitu. Kita juga ikutan gitu. Terus kita lihat dari orang-orang di sekitar influencer dan sebagainya merekomendasi saham ini dan sebagainya. Menurut aku itu cukup harus dihindari. Kenapa? Karena kita nggak tahu tujuan mereka tuh. Kalau dalam orang-orang ngomong ngepom-pom tuh apa gitu kan. Lebih baik kita menganalisis sendiri dan kita ketahui sendiri kenapa kita harus masuk dan kenapa kita harus ngejual gitu. Kedua, kita harus yang kedua adalah harus membaca prospektus perusahaan secara merinci gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah tahu prospektusnya gimana dalam perusahaan itu, kita akan lebih yakin gitu untuk bisa berinvestasi gitu. Yang selanjutnya adalah jangan pernah menggunakan seluruh dana untuk masuk satu saham aja. Yang tadi ini berhubungan dengan diversifikasi tadi gitu. Terus juga yang ini mungkin bisa bilang secara psikologis ya, jangan pernah gampang panik dalam dunia saham gitu. Karena kalau misalnya kita gampang panik, kita tuh bakalan ke distract banget, kita bakal ketinggalan momentum yang menurut aku cukup berharga gitu. Kita panik kejual saham di harga sekarang, taunya kita jual harganya naik gitu kan. Dan memang itu cukup sering banget terjadi gitu untuk investor-investor di dunia saham gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Jadi emang kalau bisa tuh hindarin panik ya Kak, biar kita tuh nggak buat keputusan yang salah gitu, terlalu buru-buru gitu ya Kak. Betul. Oke, terakhir nih Kak, kalau Kakak sendiri strategi dan cara Kakak itu untuk batasin risiko itu gimana Kak? Oke, kalau aku pribadi ya, tipikalnya yang memang belajar dulu, mengetahui resist dan support sih kalau aku ya. Kalau aku masuk suatu emiten, aku bakal ngebaca dulu supportnya di mana dan resistnya di mana. Jadi bisa dibilang secara teknikal aku sangat gemar banget nih untuk belajar saham. Terus yang kedua, kita harus tahu juga mengenai resikonya. Karena mungkin menurut aku pribadi ya, aku ngerasa kalau aku ada tipikal yang agresif gitu, yang aku memang berani untuk masuk dan berani untuk ngejualnya gitu di harga berapapun. Dan ini juga yang harus terjadi juga dengan yang lainnya gitu. Karena kalau kita udah tahu profil risiko kita kayak gimana, itu kita bakal lebih gampang dan bisa lebih ketebak polanya dalam berinvestasi sih, gitu. Ini menarik banget ya tips and trick dari Kak Panca nih. Oke, jadi dari pembahasan kita tadi, kita belajar bahwa IPO itu bukan hanya tentang perusahaan yang baru masuk bursa, tetapi juga tentang bagaimana investor menilai prospek bisnis perusahaan tersebut. Nah, sekian pada podcast Cuanmologis pada episode hari ini. Jangan lupa episode podcast Cuanmologis yang selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman kamu tahu tentang berita terkini terkait ekonomi dan investasi. Cuanmologis, stay informed, stay ahead. How to add snack of hit the holiday.